Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ani akan melakukan percakapan bahasa Arab tema hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata nara al-matara? Al-mataru yanzilu. Hal al-mataru yanzilu al-ana? Naam. أنا أشاهد المطر الآن. حسناً. افتح النافذة. شيء جميل. هيا بنا نخرج. يب. انظري هناك بركة مياه. يا jumping up and down in muddy puddles. Splish, splash, splish, splish, splash. المطر غزير. هيا بنا ندخل. يا بنتني أغلق النافذة. فعلنا ya ummi. Teman-teman, saat hujan jangan lupa untuk berdoa. Allahumma shayban nafi'an. Terjadinya hujan. Matahari di atas lautan. Air menguap ke atas awan. Awan menghitam dan menggumpal. Qadarullah, terjadilah hujan. Allahumma shayban nafi'an. Wah, hujannya belum reda. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk kita belajar bersama bagaimana proses terjadinya hujan. Simak baik-baik ya. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian, awan-awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang terkumpul, maka awan akan semakin kelabu. Kemudian, titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Agar lebih paham lagi, mari kita rangkum proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap ke udara. Kemudian, uap air berkumpul berubah menjadi awan. Nah, awan-awan ini kemudian bergerak dan menyatu membentuk awan yang lebih besar. Semakin banyak awan yang terkumpul, maka semakin banyak uap air yang terkumpul pula. Nah,
awan yang terkumpul semakin banyak, maka akan semakin tebal dan menghitam. Kemudian awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak titik-titik air yang terkandung pada awan, semakin berat sehingga tak terbendung lagi. Kemudian titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan hujan. Kemudian titik-titik air ini kembali meresap ke tanah. Tolong! Kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa.